Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Pernah nggak kita perhatikan ya, bahwa Allah menciptakan tumbuhan itu dengan beraneka macam, termasuk tingginya. Mulai dari yang tingginya beberapa mili hingga ada yang kilometer ke atas, lebih dari 1 kilometer ada loh. Itu namanya giant trees, tumbuhan raksasa gitu, melebihi pohon kelapa. Jadi bagaimana caranya itu tumbuhan bisa mendapatkan air dari bawah tanah sana sehingga dia naik sampai ke atas daun untuk memenuhi keperluan dirinya sendiri. Jadi air itu dinaikkan dengan cara bagaimana itu oleh tumbuhan, terutama pada tumbuhan-tumbuhan yang sangat tinggi. Mari kita pelajari gambaran sederhananya. Jadi tumbuhan, terutama tumbuhan dikotil, tumbuhan berkeping dua, itu memiliki dua macam pembuluh di dalam tubuhnya. Ia memiliki pembuluh yang namanya phloem, jadi pembuluh kecil kapiler seperti pipa gitu ya, dari akar sampai ke daun. Pembuluh-pembuluh yang seperti pipa itu kalau phloem dia fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi phloem itu ada mulai dari akar ya, ini phloem batang, lalu ini phloem daun. Jadi yang luar ini disebut dengan phloem. Arah alirannya itu ke bawah karena dia membawa hasil fotosintesis dari atas. Hasil fotosintesis itu terdapat di daun, kemudian dibawa oleh phloem itu ke seluruh tubuh tumbuhan untuk dia bisa bertahan hidup. Kemudian pembuluh yang kedua yaitu pembuluh xilem. Jadi xilem itu letaknya lebih ke dalam dan dia pipanya lebih besar dia karena dia membawa air, mengangkut air dari dalam seluruh tubuh tumbuhan itu, dari dalam mulai dari akar hingga ke daun. Jadi xilem fungsinya untuk mengangkut air dan nutrisi untuk dibawa ke daun. Jadi di daun nanti air digunakan untuk fotosintesis. Hasilnya ada dua, yaitu karbohidrat dan oksigen. Karbohidratnya nanti dibawa ke seluruh tubuh oleh phloem dan oksigennya disedekahkan kepada sekitarnya, lingkungan sekitarnya, dikeluarkan melalui stomata. Stomata itu ada di seluruh permukaan daun gitulah. Nah, bagaimana air itu bisa sampai ke daun? Maka coba perhatikan ya. Air masuk ke akar. Mula-mula dia diterima oleh rambut akar. Nah, rambut akar itu yang paling ujung sendiri, dia mengalami, jadi mulai dari rambut akar sampai ke sini itu air masuk melalui sistem osmosis. Jadi semakin ke sana, semakin ke atas ini semakin pekat konsentrasinya. Jadi osmosis itu perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, di akar sendiri ini dia terdiri dari beberapa lapis ya, mulai dari rambut akar, lalu masuk ada sel epidermis, kemudian masuk lagi ada korteks, lalu ada endodermis. Jadi inilah awal air itu bisa masuk ke dalam akar. Nah, semakin ke sini semakin pekat konsentrasinya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke endodermis, air itu akan menuju ke xilem. Ini ada xilem batang sini, lalu dia ke ujung hingga sampai di daun. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan air itu bisa sampai ke daun. Tadi yang pertama tadi disebut dengan daya tekan akar secara osmosis tadi ya. Seakan-akan ada tekanan
sehingga air itu bisa masuk ke dalam akar seperti dihisap gitu ya, padahal bukan dihisap tetapi karena rambut akar ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah, kemudian yang sel epidermis dia lebih tinggi konsentrasinya, kemudian ke korteks semakin tinggi sehingga seakan-akan air itu terhisap. Nah, yang kedua adalah kemampuan pembuluh tulang ini untuk kapiler. Maka di sini disebut sebagai daya kapilaritas batang, gitu ya. Apa sih itu daya kapilaritas batang? Jadi molekul-molekul air itu yang ada di batang ini dia berikatan dengan sesamanya. Nah, karena berikatan dengan sesamanya ini disebut dengan gaya kohesi. Jadi molekul-molekul air itu seakan berikatan gitu ya, sehingga dia nggak lepas satu sama lain. Nah, kemudian selain ada kohesi, ada juga kayak adesi. Jadi molekul air ini juga berikatan dengan pembuluh dinding pembuluhnya. Jadi di sekitar dinding pembuluh itu, dinding pembuluh dan air saling erat gitu ya, saling mengikat erat. Maka seakan-akan ini kemudian dia memanjat ya, karena terdesak juga oleh air dari bawah, dia memanjat ini, seakan-akan memanjat ini, padahal ya karena itu kayak adesi dan kohesi. Nah, itu terjadi di sepanjang pembuluh hingga kemudian air itu sampai di daun. Kemudian yang menyebabkan lagi air bisa semakin naik ke atas itu karena terjadi penguapan air, apalagi di siang hari. Jadi air itu terkena sinar matahari, maka kemudian dia naik menguap ke atas. Nah, ketika di sini terjadi penguapan, maka di sini air hilang digantikan oleh air yang ada di belakangnya. Ini hilang digantikan lagi air yang di belakangnya dan seterusnya. Maka ya begitulah air bisa sampai ke atas. Untuk apa air di atas ini? Kenapa dia disuruh untuk naik gitu ya? Karena di sini nanti dia akan ketemu sinar matahari. Ya, cahaya matahari itu kemudian akan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, Masya Allah ya, jadi Allah ciptakan struktur tumbuhan yang sebenarnya sangat rumit, walaupun sketsa saya sederhana, tapi sebenarnya struktur tumbuhan itu begitu rumitnya. Tampilan di dalam mikroskop, tampilan irisan sel-selnya juga itu adalah sungguh sebuah struktur yang sangat rumit dan sangat canggih. Sehingga kita bersyukur bahwa Allah telah ciptakan tumbuhan yang membuat kita juga bisa tetap eksis karena adanya oksigen. Hanya tumbuhan yang bisa mengeluarkan oksigen di dunia ini, sehingga kita bisa terus hidup untuk berkarya. Gitu ya. Semoga bisa berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.